Ya, saudara, kembali lagi bersama saya Irda Fauzia di channel IF Production. Saudara, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapat penghidupan yang layak. Tetapi kenyataannya banyak warga yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di Indonesia masih menjadi salah satu materi yang selama ini banyak jadi perbincangan nasional. Apa sajakah kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia? Apakah sudah memiliki keputusan? Dan apa upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut? Mari kita ulas berikut ini. Dikutip dari komnasham.go.id, di Indonesia ada 17 kasus peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi. Di antaranya, yang pertama ada peristiwa 1965 sampai 1966. Peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunisme yang disebut G30 SPKI. Selanjutnya ada penembakan misterius tahun 1982 sampai 1985. Terjadi di kota besar dan disebut Petrus. Lebih dari 1.000 orang yang dicap preman dibunuh tanpa diadili terlebih dahulu. Tragedi selanjutnya yaitu tragedi Talang Sari tahun 1989. Peristiwa Talang Sari terjadi karena penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru. Saat itu, pemerintah, polisi, dan militer menyerang masyarakat sipil di Talang Sari. Tragedi Trisakti tahun 1998 terjadi karena goyahnya situasi di Indonesia dari segala aspek, mulai dari krisis ekonomi, krisis politik, krisis kepercayaan, dan krisis hukum. Tragedi Semanggi I dan II. Tragedi Semanggi I disebabkan karena masyarakat berdemonstrasi untuk menolak sidang istimewa yang dinilai inkonstitusional. Lalu, tragedi Semanggi II disebabkan karena maraknya aksi-aksi mahasiswa menentang RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya atau PKB dan tuntutan pencabut dui fungsi ABRI. Kerusuhan Mei pada tahun 1998 berlangsung pada tanggal 13 sampai 15 Mei tahun 1998. Tragedi ini dipicu karena krisis ekonomi. Terjadi penyerangan, penjarahan, penghilangan paksa, pemerkosaan, dan pembunuhan etnis Tionghoa. Tragedi penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997 sampai 1998. Terjadi pasca tragedi 27 Juli 1996, penyerangan kantor PDI. Kantor PDI yang dikuasai Megawati diserang, 5 orang tewas dan 149 orang terluka. 23 aktivis pro-demokrasi hilang, 9 orang dikembalikan, 1 orang meninggal dan 13 orang masih hilang. Tragedi Wasior tahun 2001 sampai 2002. Penyerbuan tersebut dipicu oleh dibunuhnya 5 anggota BRIMOB dan 1 orang sipil di perusahaan PT Vatika Papuana Perkasa. Tragedi Wamena tahun 2003. Terjadi pembobolan gudang senjata api milik Kodim Wamena. Tragedi pembantaian Dukun Santet pada tahun 1998. Sedikitnya ada 250 orang dituduh menjadi dukun santet di Banyuwangi dan beberapa kota di Jawa Timur. Diburu dan dibantai secara sistematis dan meluas. Tragedi Simpang KKA Aceh tahun 1999 berawal dari hilangnya anggota TNI dari Kesatuan Denrudah 001 Pulau Rungkom tanggal 30 April tahun 1999.
Tragedi Jambu Kepok tahun 2003. Tragedi ini berawal dari adanya isu bahwa Desa Jambu Kepok merupakan basis wilayah dari anggota Gerakan Aceh Merdeka. Tragedi Rumah Gedong tahun 1989 sampai 1998. Di Rumah Gedong terjadi kejahatan kemanusiaan seperti penangkapan sewenang-wenang, pemerkosaan, penyiksaan, sampai pembunuhan. Tragedi Timang Gajah tahun 2003. Peristiwa Paniai tahun 2014. Tragedi ini diawali oleh teguran kelompok pemuda kepada anggota TNI yang membawa mobil Fortuner tanpa menyalakan lampu. Seluruh peristiwa tersebut sudah diselidiki oleh Komnas HAM. Dari belasan peristiwa yang telah diselidiki Komnas HAM, Semendawai mengatakan 4 peristiwa yaitu Timor Timur, Tanjung Priok, Abipura, dan Paniai telah memiliki keputusan pengadilan, meskipun hasilnya belum memberikan keadilan bagi para korban. Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dapat dilakukan melalui 2 mekanisme, yaitu yudisial dan non-yudisial. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Semendawai menjelaskan Komnas HAM diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Sementara itu, pemerintah telah mengupayakan penyelesaian melalui mekanisme non-yudisial dengan mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 untuk mengakui terjadinya 12 kasus pelanggaran HAM berat. Untuk mewujudkan penyelesaian dan pemulihan yang serius, pemerintah telah mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2003. Semendawai memandang pemulihan kepada korban khusus untuk korban yang ada di Sulawesi Tengah yang akan dilakukan pada awal Oktober tahun 2023 sebagai bentuk konkret dari pemberian pemulihan kepada korban. Semendawai menilai kebijakan yang telah dilakukan pemerintah merupakan suatu hal kemajuan yang bisa dirasakan oleh korban. Meskipun demikian, tentunya upaya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat melalui mekanisme yudisial tetap kita upayakan terus, supaya pelaku-pelaku yang paling bertanggung jawab atas peristiwa itu bisa diproses, keadilan korban juga terpenuhi. Komnas HAM sendiri berkomitmen mendorong terwujudnya pemulihan hak korban dengan mengeluarkan surat keterangan korban pelanggaran HAM rentang tahun 2012 sampai Komnas HAM sendiri berkomitmen mendorong terwujudnya pemulihan hak korban dengan mengeluarkan surat keterangan korban pelanggaran HAM atau SKKP HAM rentang tahun 2012 sampai Agustus tahun 2023. Komnas HAM telah mengeluarkan 6.953 SKKP HAM. SKKP HAM digunakan korban untuk mendapatkan layanan medis dan psikososial dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, maupun lembaga pemerintah terkait yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan sosial. Ya, demikian tadi adalah catatan hitam kasus HAM yang ada di Indonesia. Saya Irda Fauzia, izin pamit undur diri dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.